Halo semuanya, perkenalkan saya Laurenus Akfare Pamungkas dan saya berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap semua dalam kondisi sehat, baik, dan tentunya dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah seni budaya yang berasal dari Indonesia, yaitu wayang. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu apa itu wayang, tetapi teman-teman belum tentu tahu apa penting seni budaya wayang di dalam kehidupan sehari-hari kita. Seni budaya wayang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wayang merupakan boneka tiruan orang yang terbuat dari pahatan kulit atau kayu dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk memerankan tokoh dan pertunjukan tradisional tentunya. Bali, Jawa, Sunda, dan sebagainya. Biasanya dimainkan oleh seorang dalang. Dalam bahasa Jawa, kata wayang berarti bayangan. Jika ditinjau dari filsafatnya, wayang dapat diartikan sebagai bayangan atau merupakan pencerminan dari sifat-sifat yang ada dalam jiwa manusia, seperti angkara murka, kebajikan, serakah, dan lain-lain. Wayang salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Budaya wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan juga seni perlambang. Budaya wayang yang terus berkembang dari zaman ke zaman juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, pemahaman filsafat, dan lain sebagainya. Wayang dapat digunakan sebagai media untuk menghubungkan tradisi atau budaya dengan manusia. Wayang adalah sarana yang komunikatif untuk menyampaikan nilai-nilai yang terkandung dari cerita perwayangan. Cerita wayang yang disampaikan pemilik pesan moral yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya, sejarah wayang. Budaya wayang diperkirakan sudah lahir di Indonesia setidaknya pada zaman pemerintahan Prabu Erlangga, Raja Kahuripan. Wayang terkenal dengan pertunjukannya yang rumit dan diatur dan bentuk cerita kuno ini berasal dari Pulau Jawa di Indonesia. Wayang dikenal oleh bangsa Indonesia sudah sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Karena nenek moyang kita percaya bahwa setiap hidup mempunyai roh atau jiwa, ada yang baik dan juga ada yang jahat. Sejak tahun 1950-an, menurut penelitian para ahli sejarah kebudayaan, budaya wayang merupakan budaya asli Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Keberadaan wayang sudah berabad-abad sebelum agama Hindu masuk ke Pulau Jawa. Selanjutnya unsur-unsur wayang. Yang pertama ada unsur manusia. Dalang. Dalang dalam dunia perwayangan diartikan sebagai seorang yang mempunyai keahlian khusus memainkan boneka wayang. Keahlian ini biasanya diperoleh dari bakat turun-temurun dari leluhurnya. Dalam memainkan wayang, bernyanyi, memberikan sinyal ke orkestra, dia juga bisa berbicara untuk semua karakter. Tidak semua orang bisa menjadi dalang karena menghibur banyak orang secara fisik kuat dan sehat. Duduk bersila selama 9 jam berturut-turut, membunyikan kecrek dengan kaki kanan hampir terus-menerus, memainkan boneka dengan kedua tangan, menirukan suara wayang yang berbeda-beda, berganti intonasi, menceritakan lelucon pada saat yang tepat, dan bernyanyi. Dalang tidak diperbolehkan tidur atau bangun dari tempat duduknya hingga pukul 6 pagi harinya. Posisi dalang berada di tengah, wayang antagonis berada di sisi kirinya. Yang kedua yaitu ada penyimping. Penyimping orang yang membantu dalang dalam menyiapkan wayang yang dijajar pada debok atau simpingan. Dan memasang wayang yang harus didisplay. Akan tetapi juga mempersiapkan segala sesuatu keperluan dalang. Yang ketiga itu ada panjak. Panjak adalah orang yang bertugas memainkan gamelan. Orang-orang yang bertugas sebagai penabuh gamelan harus mempunyai kemahiran khusus sesuai permintaan si dalang. Permintaan dalang tentunya tidak sulit atau mudah. Namun penabuh gamelan diharuskan memahami isi cerita atau lakon dan ganding yang dimainkan hendaknya diselaraskan dengan lakon cerita wayang.
Yang terakhir yaitu ada Waranggana. Waranggana adalah penyanyi wanita dalam seni karawitan yang dimainkan dalam pagelaran wayang. Biasa disebut juga pesinden. Penyanyi ini harus mempunyai kemahiran dalam menyanyi dengan suara yang merdu, namun juga ketahanan fisik yang prima. Selanjutnya itu ada unsur benda. Yang pertama, ada gamelan. Gamelan adalah seperangkat alat musik perkusi dan petik serta gesek yang mengiringi pagelaran wayang. Jumlah gamelan sangat banyak antara lain. Yang pertama ada bonang, gambang, gendang, gong, siter, kempul, dan masih banyak lainnya. Gamelan dimainkan secara bersama-sama membentuk alunan musik yang biasa disebut gending. Inilah seni kreasi musik dalam pagelaran wayang. Yang kedua ada kelir. Kelir adalah layar lebar yang digunakan pada rumah joglo. Kelir dipasang pada bagian peringgitan. Bagian ini merupakan peralihan pada ranah pabrik, pendopo dengan ranah privat, dalam atau gandok. Yang ketiga ada debok. Debok adalah batang pisang yang digunakan untuk menancapkan wayang. Yang keempat ada belencong. Belencong adalah lampu minyak yang khususnya digunakan dalam pertunjukan wayang kulit. Yang kelima ada kotak. Kotak wayang berukuran 1,5 meter kali 2 kali 5. Kotak wayang berukuran 1,5 meter kali 2,5 meter. Merupakan peralatan dalang selain sebagaimana sudah diutarakan tempat menyimpan wayang sekaligus tempat menggantungkan kepia. Yang keenam ada cempala. Cempala merupakan peranti sekaligus senjata dalang untuk memberikan segala perintah, baik kepada wiraniaga, waraswara, maupun waranggana. Selanjutnya jenis-jenis wayang. Wayang kulit. Wayang kulit purwa terbuat dari bahan kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pedelangan. Yang kedua ada wayang golek. Wayang tersebut dari kayu, terutama kayu mahoni, dan diberikan baju sesuai dengan karakter pewayangan. Wayang beber. Wayang beber adalah seni wayang yang muncul dan berkembang di Jawa pada masa pra-Islam dan masih berkembang di daerah-daerah tertentu di Pulau Jawa. Dinamakan wayang beber karena berupa lembaran-lembaran yang dibentuk menjadi tokoh-tokoh dalam cerita wayang. Yang keempat ada wayang wong atau wayang orang. Wayang orang disebut juga dengan istilah wayang wong. Adalah wayang dimainkan dengan menggunakan orang sebagai tokoh dalam cerita wayang tersebut. Yang kelima ada wayang suluh. Wayang suluh adalah wayang yang terbuat dari kulit dan berbentuk manusia biasa. Dengan tokoh wayang keseharian, misalnya lurah, pak lurah, pak haji, ibu guru, bapak guru, petani, saudara, anak sekolah, mahasiswa, dan lainnya. Yang terakhir itu ada wayang suket. Wayang suket merupakan bentuk tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita perwayangan pada anak-anak di desa Jawa. Kenapa disebut suket? Karena suket adalah bahasa Jawa yang artinya rumput. Selanjutnya, tokoh-tokoh wayang. Tokoh wayang punakawan. Punakawan itu berasal dari kata puna dan kawan. Puna berarti susah, sedangkan kawan berarti kanca, teman atau saudara. Jadi arti punakawan itu juga bisa diterjemahkan teman atau saudara, dikala susah maupun senang. Pengertian lain dari kata punakawan adalah teman atau saudara yang mengajak ke jalan yang terang. Punakawan adalah penjelmaan dewa yang terdiri atas Semar dan ketiga anaknya yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Dalam cerita perwayangan, kelompok ini dikenal sebagai penasihat spiritual, teman bercengkrama, dan penghibur di kala susah yang bertugas mengajak para ksatria asuhannya untuk selalu berbuat kebaikan. Wayang punakawan. Yang pertama yaitu ada Semar. Tokoh Semar sering digambarkan dalam wujud yang buruk rupa, namun memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Semar dianggap sebagai cerminan manusia yang selalu menganjurkan untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan. Yang kedua yaitu ada Gareng. Gareng yang berarti garing atau kering, yang berarti menderita. Keadaan fisik Gareng yang tidak sempurna ini mengingatkan bahwa manusia harus bersikap awas dan hati-hati dalam menjalani kehidupan ini karena sadar akan sifat dasar manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Yang ketiga ada Petruk.
Petruk di antara ketiga putra Semar, memiliki fisik yang paling sempurna. Petruk memiliki badan tinggi dengan wajah yang gembira. Sifat jenaka dan dermawan sering ditunjukkan dalam sebuah lakon. Petruk selalu mengajarkan untuk meninggalkan segalanya yang tidak bermanfaat dan kembali kepada ajaran Tuhan. Dan yang keempat ada Bagong. Bagong menjadi salah satu lakon yang paling menghibur dalam wayang Punakawan. Fisik Bagong digambarkan dengan mata yang bulat, berbadan gemuk, dan sekilas mirip Semar. Ada juga beberapa tokoh wayang kulit. Yang pertama nih Yudhistira, yang kedua Bima, ketiga Arjuna, Nakula, Sadewa, Buriswara, Sangkuni, Dorna, Kama, Gatotkaca, Setyaki, Srikandi, Dursilawati, Citraksa, Durmagati, Karta Marma, Dursasana, Duryodhana. Totalnya ada berapa tuh? Oke, selanjutnya. Pentingnya melestarikan budaya. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya juga tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Dengan melestarikan budaya lokal, kita bisa menjaga budaya bangsa dari pengaruh budaya asing dan menjaga agar budaya kita tidak diakui oleh bangsa lain. Budaya juga adalah aset penting suatu negara dan merupakan identitas bangsa yang membuat kita memiliki ciri khas berbeda dengan negara lain. Berikut adalah video cuplikan singkat pertunjukan wayang. Sadulito nolo garing Petruk lawan Bagong. Enten apa, Pak? Enten apa, Romo? Enten apa, Pak? Tole kajaba tembang pocong sing nyandra karo bapak iki mau. Kowe tau krungu tembang pocong liyane apa ora? Nggih, Pak. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Lekase lawan kas tegese kas nyantosane. Setya budya pangekese tur angkara. Niku tegese pripun, Pak? Ngene to, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku tegese becike kudu dilakoni. Saangel-angele wong golek isih angel nindakake. Sebab duwe ngelmu nek ora ditindakake lumantar bebrayan agung ora neneng gunane. Sebab ngelmu kuwi kala mangsane yo malati. Ngaten nggih, Pak. Iya. Napa mrih ngelmu nek didolke dhuwit nggih, Pak. Niku mboten kena nggih. Ora kena. Kudu tulus nek tetulung ya tetulung. Nek golek rezeki golek duit aja adol ngelmu tegese. Ngelmu sing piningit lho, Le. Oh, ngaten nggih, Pak. Iya. Kage tutupno le seneng-seneng iki. Lho, Le. Nyertaken sowan ana ngersane Gustimu. Ngamartos bapak isih mikirake daramu Bratasen. Ayo, biar tembang apa? Tembang apa, Truk? Manut. Muga-muga Ndara Bratasena kowe mau golek ngelmu entuka payung agung. Oh, ngono. Ya. Berikut adalah cuplikan singkat pertunjukan wayang kulit nasihat Semar kepada anak-anaknya. Dari video tersebut, kita bisa melihat makna dan kebaikan yang bisa diambil dari video itu. Untuk menuntut ilmu atau mendapatkan ilmu, itu perlu usaha. Ilmu tidak datang dengan sendirinya. Kita harus tekun dan giat untuk mendapatkan suatu ilmu. Jika ilmu tersebut sudah didapat, jangan lupa diamalkan atau berbagi pada orang lain. Karena di saat kita mendapatkan ilmu dan tidak diamalkan itu hanya sia-sia. Dan saat menuntut ilmu dan berbagi ilmu, lebih sulit berbagi ilmu daripada saat menuntutnya atau mencarinya.
Dengan demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lestarikan terus budaya negara Indonesia. Jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih dan sampai jumpa.